Hari ini saya akan bicara tentang sedikit card Arduino. Kemudian yang pertama itu, yang kedua, yang pertama kita bicara tentang project Arduino untuk mengganti AI. Jadi AI nanti tidak ada AI, tapi project Arduino membuat sistem pengukuran Arduino. Jadi sebelum itu coba saya share dari cara di Arduino, mungkin Anda sudah lihat di sini. Jadi project Mechatronica sebagai pengganti AI. Artinya merancang sistem kontrol menggunakan card Arduino dengan 2 sensor dan 2 aktuator. Kemudian yang harus dilakukan atau yang harus dilakukan di proyek itu adalah menggunakan card Arduino, mau pakai mini, mau pakai Uno, terserah. Kemudian software yang digunakan MATLAB atau software menggunakan MATLAB. Satu grup terdiri dari 2 orang. Jadi menggunakan minimal 2 sensor, minimal 2 aktuator yang berbeda. Sensornya apa terserah. Kemudian outputnya presentasi sama video dari prototipe yang telah dibuat. Kemudian presentasi mulai minggu ke-14. Jadi penilaiannya ada 3 hal, nanti saya tambahkan di situ: presentasi, prototipe, sama videonya. Jadi di situ nanti akan ditunjukkan hasilnya seperti apa, time response-nya seperti apa, dari baik itu sensor maupun dari aktuatornya. Itu di project. Mungkin ada yang ditanyakan, jadi menggunakan MATLAB bukan yang lain. Di MATLAB itu banyak, sudah bisa terintegrasi dengan Arduino, jadi sudah bisa mengenal jenis Arduino-nya apa di MATLAB. Jadi minggu 14 kita mulai presentasi hasil dari proyek itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Masih belum dengar. Masih belum baik. Kalau nggak ada, saya lanjutkan pengenalan daripada card Arduino. Saya keluar dulu. Arduino itu seperti apa sih sebenarnya? Saya nggak tahu, mungkin di antara Anda sudah biasa dengan Arduino. Itu sudah saya kirimkan materinya beberapa dicontoh di sini. Arduino adalah sebuah sistem card controller secara open. Artinya dengan card Arduino kita bisa menggunakan atau mengontrol sesuatu sistem dengan input tergantung daripada jenisnya. Kalau kita menggunakan Uno adalah kecil, tapi kalau yang lainnya karena ada yang besar maupun ada yang kecil. Tetapi pada dasarnya lebih mudah. Di Arduino ini memang bisa diatur atau bisa dikendalikan dengan software bawaannya dia, tapi juga bisa menggunakan MATLAB atau menggunakan LabVIEW. Di LabVIEW akan lebih digunakan. Ini saya tunjukkan dari nanti dibaca-baca di materinya, saya hanya menunjukkan secara sekilas saja overview-nya seperti apa. Nah, ini card Arduino-nya. Jadi sebenarnya ini ada inputnya analog untuk sensor-sensornya, kemudian untuk aktuatornya bisa analog, bisa digital, bisa power PWM. PWM itu artinya kita bisa bervariasi dari power pulse with modulation. Jadi seperti kita gunakan pada sistem-sistem pengantar analog, dia bisa seperti analog. Pada dasarnya sebenarnya dia digital. Jadi kalau kita lihat di sini, yang paling bawah, power supply, kemudian input analog, kemudian keluarannya adalah di sini digital, sesuai dengan port-port yang ada di situ. Jadi kalau Anda pernah lihat, sebenarnya banyak contohnya yang dengan MATLAB itu sudah banyak digunakan, baik secara sederhana maupun secara terintegrasi. Di card ini cukup komplit, artinya dia input outputnya akan kan sudah tersedia. Kemudian yang kedua ada TX sama, kalau nggak salah itu TX sama RX, transmission sama receiver, kalau dia menggunakan nanti di internet. Memang ini dirancang untuk sistem kontrol yang sederhana, di mana power supply-nya bisa dari komputer, bisa dari luar. Kalau nggak salah sampai 6 sampai 9 volt power supply-nya. Kemudian ya 6,
enggak ya power supply-nya. Tapi kalau dia di 0 sampai 5 volt. Tapi kalau power supply dari luar bisa menggunakan baterai 9 volt. Jadi bisa eksternal, bisa internal. Artinya kalau internal kita menggunakan komputer, tapi kalau eksternal kita menggunakan sumber dari lain. Bisa baterai, bisa apa? Adaptor yang Anda gunakan dari itu. Kemudian kalau kita detailkan di sini, dari ini jadi spesifikasinya. Kalau kita bicara di spesifikasinya, microcontroller operation systemnya voltage-nya 5 volt, inputnya 7 sampai 12 volt, tapi itu analog kalau nggak salah. Input voltage maksimum 6 sampai 20 mA. Digital I/O-nya, input outputnya ada 14 port atau 14 sambungan atau konektor, di mana 6 diantaranya BWM, modulation, kemudian analog inputnya 6, DC current I/O 40 mA. Ini suaranya siapa yang masuk? Ada yang bocor. Kemudian yang lain lebih detail DC current untuk pin 50. Memang yang lainnya adalah apa? Penjelasan pada sistem mikroprosesornya. Dia menggunakan ATmega 328. Kemudian kalau kita lihat detailnya, nah ini detailnya. Jadi penjelasannya mulai nomor 1 atau nomor 2, coba saya detailkan yang lebih supaya kelihatan ini. Sampai berapa ini? Sampai 10. Jadi 1 kalau jadi power supply dari luar, 2 power supply dari dalam, kemudian 3 ini mikroprosesornya mestinya. Oh, bukan, anunya di receivernya. Kalau kita menggunakan oh 3 itu reset kalau nggak salah. Kemudian yang 6 itu port-port outputnya sudah grounding, ada port berapa. Yang diberi tanda-tanda ini biasanya kita di PWM-nya. Darat tentang ISTP. ISTP ini kita kaitannya sebenarnya bicara dengan apakah kita gabung dengan sirkuit lain atau tidak. Kemudian coba kita lihat di sini. Power, kemudian ini input, kemudian ini outputnya digital maupun PWM. Itu penjelasan simpelnya. Kalau kita lihat ini, kita kembali lagi ke sini. Sama penjelasannya. Tadi.
Kemudian ini bentuk lain dari dari kalau kita menggunakan sistem kontrol tapi dengan menggunakan kabel-kabel connection, kita bisa menggunakan breadboard-nya dengan kita sambung-sambung bentuknya seperti ini. Jadi ini sebenarnya untuk nyambung kabel-kabel yang ada di sensor maupun di aktuator, kemudian kita gabungkan dengan card-nya. Kemudian ini yang jenis Uno, sama seperti tadi yang kita jelaskan jenis Uno. Kemudian ini kita bicara di protositnya. Protositnya adalah sebuah card tapi yang bisa kita tempelkan di atasnya supaya dia terlindung sebenarnya. Ya, kalau kita ingin supaya jaringannya sambungannya tidak rumit, kita menggunakan Arduino protosit. Tapi ya jarang, kecuali kalau Anda tertarik. Kemudian sensor-sensor yang bisa digunakan ini bisa kita beli secara online maupun kita beli langsung di tokonya. Biasanya sekarang sudah populer ya. Kemudian kita bisa jumper, tadi saya bicara tentang kabel jumper atau konektor. Kemudian LED-nya, kemudian tahanannya 3 maupun 10K ini biasanya untuk kombinasikan LED-nya. Biasanya LED-nya tidak bisa dipasang langsung, tapi pakai kapasitor, pakai resistor. Kenapa kok pakai resistor? Supaya arusnya dia kecil, supaya bisa diserap oleh resistor itu sendiri. Kemudian potensio, dioda, kemudian fotoresistor, kemudian piezo elemen, buzzer kalau kita ngomong gitu, servo, motor servo, relay, temperatur sensor, DC motor, transistor atau kita bicara ya transistor, kemudian push button untuk kita di luarnya. Kemudian ini breadboard-nya, skema breadboard-nya sebenarnya simple, jadi dibuat sama, ini tersambung, dan kita bisa menggunakan variasi-variasi yang lain. Jadi artinya satu grup ini akan sama, yang kiri ini untuk power itu positif, yang kedua di kelompok kolom pertama ini, yang kedua adalah yang negatifnya. Ini juga sama, dia buat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, supaya kita mudah. Karena ini sama ini, A itu akan tersambung A semua, B, B semua. Jadi breadboard ini akan mewakili sebuah sebuah papan supaya kita bisa menyambung-nyambung tanpa harus mensolder. Kalau zaman dulu kan kita solder. Kalau yang lama-lama kita solder, ini nggak perlu kita solder, kita gunakan kabel jumper, tinggal kita menghubung-hubungkan. Jadi kiri kanan power, tengah ini kita tempatkan sensor maupun aktuator. Contohnya pada gambar sebelah ini. Sebelah ini apa artinya di sini? Kalau kita lihat di sini, ini ada dia butuh power supply, kemudian yang kedua dia butuh Dia butuh di sini? Ya power supply dari yang hijau, kemudian yang kedua butuh tahanan. Tahanan ini kita hubungkan dengan dengan kabelnya kita masukkan di sini atau kita tancapkan, kemudian kita ambil. Artinya ini dengan ini berhubungan. Itu bedanya di situ. Jadi kalau kita lihat di atas, di samping itu akan kelihatan berapa kita butuh power berapa sehingga ininya berbeda-beda. Itu bedanya di situ. Jadi kalau kita lihat di sini, saya bicara tadi, jadi kalau Anda lihat di sini, nah ini cara menghubungkannya. Kalau kita lihat di sini, power supply-nya kita taruh di sini, ini semua akan sama. Tapi kemudian kalau kita bicara di inputnya dari mana? Dari potensio di sini. Jadi potensio dapat power dari sini sama dari sini. Mungkin saya ada agak berbeda, tapi saya nggak tahu juga ini apakah benar nggak di situ. Di sini kan sebenarnya mestinya berbeda. Ini 1, 2, 3. A, B, C, D dari jalannya. Padahal mestinya jalur ini berbeda antara satu. Jadi saat A, B, 1, 2, 3 yang berbeda tapi ABC-nya yang sama. Kalau dari gambar ini yang untuk potensio. Kemudian software yang digunakan bawaannya dia namanya IDE. Ini bawaannya dia. Bukan dari MATLAB tapi dari Arduino itu sendiri. Kemudian kalau menggunakan LabVIEW seperti gini, jadi LabVIEW itu lebih ke grafis daripada kita menggunakan programming. Jadi kalau Anda mengenal MATLAB, nanti akan mengenal namanya Simulink.
Jadi Simulink itu tidak bicara tentang programming, tapi bicara tentang simbolik. Jadi akan lebih mudah. Tapi simbol-simbol mana yang kita gunakan? Karena dia akan langsung memberi respon atau memberi contoh dari simbol-simbol atau pot-pot yang ada di Arduino. Ini IDE yang ini sudah biasa. Saya di proyek itu nanti menggunakan MATLAB, bukan menggunakan ini. Kemudian instalasinya, sebenarnya instalasinya mudah. Kalau Anda mau install ini, ya, ini kan softwarenya tidak pakai IDE, tapi pakai MATLAB. Begitu Anda sambung akan muncul istilahnya, pemberitahuannya bahwa Arduino akan sudah terkonek, sudah terkonek. Ini contoh kalau kita beli kit, sebenarnya nggak perlu kalau kit ini kan tidak semua kita gunakan, tapi paling tidak Anda tahu nanti sensor-sensornya. Kemudian ini contoh-contoh kit. Nah ini maksudnya kalau kita bicara di sambungan-sambungannya tadi. Kemudian ini biasa saja, ini adalah aktuator sama sensor. Nah ini contohnya. Kembali lagi ke elektronik sederhana, transistor, dioda, resistor, dan yang lain-lainnya. Ini perhitungan elektrikalnya, standar nilai dari tahanan berdasarkan warna. Kemudian ini contoh kit yang banyak digunakan untuk biasanya untuk model-model, tapi kita tidak. Ini kan contoh Arduino, kemudian shieldnya, kemudian LED-nya, kemudian kabel-kabel jumpernya. Ini contoh rangkaian tapi menggunakan Tinkercad. Jadi artinya Arduino-nya ditaruh di bawah supaya Supaya mudah menyambungnya. Ini contoh kasus Tinkercad yang dijual di pasaran dengan beberapa macam sensor maupun aktuator. Ini ada accelerometer juga. Saat ini masih Tinkercad. Ini contoh yang menggunakan Tinkercad, ada LED, ada push button, ada temperatur, ada potensio. Potensio, temperatur, LED, sama push button. Ini tapi dia menggunakan IDE, bukan menggunakan MATLAB. Ini push button. Kemudian sensor temperatur yang menggunakan transistor kalau nggak salah. Nggak tahu sih ini bukan transistor. Mestinya dia bukan, tapi dia bisa juga menggunakan RTD atau termistor. Tensio, ini contoh programnya saja. Termostat. Ya ini contoh yang mungkin yang kita nanti tidak menggunakan Tinkercad, bila menggunakan yang umum digunakan, misalnya kita push button, LED, kemudian potensio, kemudian temperatur sensor, tapi yang pakai IC kalau nggak salah. Nah ini contoh kitnya, saya punya pin 13 dari Arduino, LED ada tahanan. Jadi tahanan ini harus kita pasangkan, bukan harus. Kalau nggak kita pasangkan, LED-nya nggak kuat karena arusnya terlalu besar. Supaya arusnya besar, maka ditambahkan tahanan itu. Nah ini contoh pemasangannya. Tadi saya yang salah mungkin. Jadi yang berbeda itu ternyata 1, 2, 3-nya. Jadi yang ABCD-nya adalah berhubungan. Kalau Anda lihat di mana ini adalah LED. LED di kakinya kita masukkan ke nomor 2 dan nomor 3. Jadi kemudian ini dari power supply ke tahanan. Tahanan masuk ke LED masuk ke power supply yang positif.
mestinya. Oh, bukan ke outputnya di sini. Kemudian yang di sini masuk ke power supply-nya. Jadi nanti yang jadi kunci nanti adalah pada potensionya. Coba kita lihat detailnya. Nah, ini adalah skematiknya. Dapat bottomnya, kemudian pas bottomnya kita taruh di mana? Di dalam breadboard-nya. Kemudian ini apa ini? Temperatur threshold. Ini semua pakai ID ya. Nah ini. Jadi temperatur threshold itu apa? Kakinya kita letakkan berbeda pada nomor berapa? 567. Tapi kalau kita lihat dari 567, 5 sama 7-nya itu power supply yang itu adalah sinyalnya. Karena apa kok di sinyalnya di sini? Karena dia sebagai input. Tapi kalau kita lihat tadi di LED, dia kan outputnya, maka dia tidak pada input. Masuk lagi di sini. Ini. Tapi kalau kita lihat di sini, dia kan masuk di hijau di port 13. Nah, port 13 itu nanti sebenarnya dia kan sebagai output ya, sebagai aktuator. Coba kita lihat kenapa kok di 13 ini. Untuk L13 harusnya didefinisikan dulu 13. Kemudian pin mode-nya, ini kan pin mode-nya jadi LED dari pin mode-nya itu, kemudian di output-nya seperti apa. Kemudian dari situ berdasarkan itu maka dibuat mati hidup di sini, digital rise, digital delay, low sama high. High itu dia nyala, low itu dia mati. Dengan waktu delay 1000 detik. Jadi kenapa dia masuk ke output? Tadi kalau kita bicara di temperatur ya kalau nggak salah ini temperatur. Pada part berapa dia masuk nanti? Kita lihat di sini. Ya kan cek ada perhitungannya inputnya dibaca dari mana. Jadi akan kelihatan berapa posisinya. Ini di temperatur, kemudian apa lagi? Kita bicara potensial. Sama seperti tadi yang contoh awal tadi yang ternyata yang ABCD AB sampai I itu adalah yang berhubungan. Tapi kalau kita bicara di nomor ini adalah yang tidak berhubungan. Jadi 1 ABCD sampai Z 2 ABCD. Kita lihat di sini antara berapa ini? 678 ya, 678 power supply-nya dari kiri dan kanan, yang tengah adalah untuk inputnya mestinya. Inputnya, outputnya adalah pada LED. LED pada berapa? Pada jaring 21, kemudian ke power supply-nya. Nah. Kemudian selanjutnya adalah PWM pulse width modulation. Jadi PWM itu seperti membuat analog walaupun digital. Dia berbasis pada width atau lebarnya. Namanya pulse width modulation. Jadi dia modulasi atau dalam bentuk sinyal, tetapi lebarnya bisa berubah-ubah. Kenapa kok lebarnya bisa berubah-ubah? Supaya kita bisa menentukan berapa daya yang daya atau tegangan dalam hal ini. Kita lihat seperti ini. Dengan pulse yang berbeda-beda, maka dayanya bisa seperti ini. Jadi ya misalnya mau bukan daya tegangannya setengah, maka kita buat gini. Kemudian 22,5 kita buat gini. Kemudian 42,5, 50%, 10%, 50% sama 90%. Artinya 90% dari tegangan yang masuk berapa? 10% berapa? 10% kali 5 kan berapa? 0,5 kan? Kemudian 50%, 2,5, 90%, berapa? 4,5. Tetapi kembali lagi yang perlu kita pahami, dia tidak mungkin 0. Jadi misalnya 0% gitu nggak mungkin. Atau 5% mungkin, tapi 0 nggak mungkin. Kenapa kok enggak? Ya nanti nggak, namanya bukan pulsa, bukan pulse, bukan full. Jadi begitu juga kalau 100 kan jadi lurus. Nggak ada, kan pulsnya jadi hilang karena ia berbasis pada
pada posisi ini. Bisa bayangkan yang ini, pulse ini, jadi namanya pulse, jadi tidak mungkin 0, juga tidak mungkin 100%. Kalau 100% jadi garis lurus, kalau 0% jadi pulse-nya hilang, karena yang membangkitkan adalah pulse-nya. Nah ini biasanya untuk mengendalikan motor servo atau apa orang menggunakan pulse tadi. Contohnya di sini. Lihat di sini misalnya kita beli powernya berapa, sinyalnya berapa, kemudian dia harus juga dapat power supply. Ya paling jelas kalau dia dapat power supply berarti dia akan koneksinya akan 3. Di sini 4 jadi 3 ya, karena yang satu grounding. Coba kita lihat di sini. Biasanya kan didefinisikan dulu dia pada port berapa. Di sini definisikan pada 9. Coba Anda lihat di sini. Ini adalah ininya apa? Apa kita bicara di motor servonya. Motor dia dapat berapa kalau kita lihat di sini. Anda lihat di posisinya berapa tadi kalau kita bicara di sini 5 berapa itu? 567. Kita lihat koneksinya tadi seperti apa ini. Koneksinya ada banyak 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat di sini ada banyak enggak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 di sini. Kita lihat di sini power supply-nya yang ini jadi 1. Ini jadi 1 ininya. Kemudian ini yang berbeda-beda dari posisi ini. Kemudian sinyalnya yang berapa? Kalau kita lihat di sini sinyalnya yang biru ini. Nah di aktuator biru ke arah ini maka dia berhubungan dengan ini. Salah satunya dia masuk ke sini. Bukan yang ini ya, tapi yang ini power supply-nya di atas. Kemudian dari sini adalah contoh wiring diagramnya. Itu yang di servo. Kemudian kalau di DC motor, ya DC motor karena dia butuh daya yang besar, biasanya dia butuh tambahan komponen. Di sini dia menggunakan transistor supaya dia bisa mengendalikan dari motor itu sendiri. Jadi ini motornya kenapa kok dibuat begini supaya dia putarannya tidak terbalik, ada dioda di sini. Ininya saya mau habis. Ini adalah software DID-nya, kemudian ini sambungannya. Coba Anda lihat di sambungannya ini. Sambungannya akan kita bicara di tahanan, bicara di apa ini. Pada kita bicara di transitornya. Kalau nggak salah yang tengah itu apa? Emitor atau apa? Basicnya. Basicnya dia ketahanan. Anda lihat di sini, basicnya ketahanan ini. Jadi yang satu emitor sama satunya basic emitor, kolektor. Oh iya, kolektor. Kayaknya akan kelihatan wiring diagramnya. Ini dapat outputnya dari sini karena di aktuator tidak mungkin dia dari input. Kita lihat di pulse-nya, diagram pulse-nya di sini. Bagaimana dia membangkitkan putarannya? Kenapa? Ya suplainya yang dirubah-rubah. Kalau nggak salah di sini high low tapi dia berapa nilainya? Ini akan berbeda di sini. Coba kita cek di belakangnya. Inilah ini. Itu ada time integer speed 1, time 1, integer 2, speed 2. Itu menunjukkan bahwa dia berapa pulsanya yang dia kirimkan. Jadi itu ringnya dari 0 sampai 255. Kalau Anda lihat di situ 50 berapa kalau di 256 mestinya. Kenapa 256 ya? Mulainya dari 0. Itu ada 50, kemudian 200 sesuai dengan prosentasenya di situ. Jadi 200 itu artinya 200 dari 0 sampai 255. 50 dari artinya yang speed 2 lebih rendah dari speed 3. Ya pulsnya akan berbeda. Ya tinggal kita mengalihkan 255 itu kaitannya dengan apa? Dengan 5 volt tadi. Kalau
90 derajatnya berapa, kemudian separuh berapa, separuh otomatis 125, 100 berapa, 126, 124, misalnya separuh, suaranya separuh, begitu. Kemudian yang termostat, relay, lab view. Ini contoh yang lab view, saya nggak tahu Anda saya tidak akan jelaskan secara detail tentang lab view, karena Anda juga nggak pernah menggunakan. Coba, tapi nggak tahu kalau di antara Anda ada yang suka pakai lab view. Ya. Baik, ada yang ditanyakan di sini. Yang penting satu, Anda harus mengenal saya kudanya belum. Mengenal dari Arduino sendiri dari mappingnya. Soalnya kalau mapping atau konfigurasi, kalau saya ngomong lebih ke konfigurasi, saya kembali lagi ke halaman pertama tadi. Jadi konfigurasinya harus kita pahami dari sini. Input, output, kemudian beberapa bagaimana. Jadi kalau Anda menggunakan MATLAB, nanti akan begitu Anda nyambungkan ke MATLAB, Arduino ke komputernya akan terdeteksi. Ada yang ditanyakan tentang proyek dan tentang ini? Anda, ya. Masih belum mungkin Pak, nanti sambil jalan mungkin kalau ada Ya. bingungnya. Ini ada Uno, sebentar saya tunjukkan tadi ada yang lain itu yang agak lengkap. Ini. Ini ada yang Uno, ada yang Mega. Kalau Mega Kalau Mega itu input outputnya lebih banyak kalau Mega, tapi kalau Uno hanya sedikit. Jadi ini bisa lebih banyak. Ini digital kalau nggak salah. Ini analognya. Kemudian ini digital tapi yang lebih ke pulse tadi. Lebih banyak. Ya, biasanya orang kalau mau kontrolnya lebih kompleks biasanya menggunakan yang Mega. Jadi Mega sama Uno. Jadi Mega 225650 sama Uno R3. Sama, nah ini bedanya. Yang Mega ya lebih banyak. Saya tunjukkan. Ini yang menggunakan pakai MATLAB. Jadi di MATLAB itu bisa dikenali dari programmingnya, bisa dikenali dari simulingnya. Tapi harus download dulu pada saat kita bicara di simuling. Di download di aplikasinya. Ya kan, sebenarnya di MATLAB itu tidak sekedar Arduino, cut lain juga diterima. Misalnya kita pakai iOS, kita pakai Android, itu juga bisa terdeteksi. Jadi sebenarnya MATLAB itu cukup powerful kalau kita ingin bermain-main dengan sistem kontrol. Nah, ini di MATLAB. Saya nggak tahu apakah Anda sudah download MATLAB-nya atau belum. Ya, paling tidak Anda bisa download. Karena kalau Anda tidak download ya, saya nggak tahu kalau Anda pakai yang kerek-kerekan atau bajakan itu bisa terdeteksi semua atau enggak fasilitasnya. Ini contohnya. Jadi dia sudah masuk pin berapa di Arduino. Ini contoh yang di Simulink. Pin berapa tinggal nanti menggabungkan. Mungkin besok saya tunjukkan contoh yang digunakan dari praktikum sebelumnya, dari proyek sebelumnya, supaya Anda bisa paham bentuknya seperti apa. Ini pertama pin 13, tapi kenal fungsi, kemudian ini memilih jenis-jenis daripada Arduino-nya seperti apa. Ini contoh
Kalau dia aktif, maka dia akan menyala seperti itu. Coba Anda lihat-lihat dulu, nanti itu kita tunjukkan bagaimana yang dikerjakan dari semester sebelumnya. Karena pada dasarnya kalau Anda belajar MATLAB, kan Anda paling tidak akan mulai terbuka. Apakah Anda tertarik ke programmingnya atau tertarik pada simulingnya. Contoh analisisnya, ya, nanti riset, ya, set and riset. Baik, ada yang ditanyakan? Jadi itu nanti besok siang kita tunjukkan contoh yang dilakukan dari dari kelas sebelumnya, ke semester sebelumnya. Saya nggak tahu apakah Anda di MATLAB sudah download. Paling tidak Anda menyiapkan sekarang, karena kalau Anda akhir-akhir itu nggak akan selesai. Karena biasanya problemnya adalah pertama problem Anda memahami MATLAB. Kemudian yang kedua, apakah komputer Anda sinkronisasinya dengan Arduino cukup gampang atau tidak, itu yang hampir semua MATLAB versi mulai versi 2000 berapa ya? 19 itu dia sudah mengenal Arduino. Tapi yang di TS, download di TS itu tiap tahun diupdate. Jadi tiap tahun itu ada updatingnya dua. Sekarang itu 2021A, sekarang B. Jadi per semester itu A, B. Per tahun itu ada A, B terus. Sehingga selalu terupdate yang baru. Karena tambahannya cukup banyak. Cuman kalau Anda install besar, biasanya lama. Ya karena dia installnya langsung online, bukan dia offline. Baik, ada yang ditanyakan? Sepertinya belum. Ya.